Perkenalkan, nama saya Fitrian Yahya Haji Alibeo. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Menurut Denny Darmawan 2007, komunikasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, di antaranya dalam bentuk komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Selain itu, komunikasi juga dapat bersifat tatap muka atau face to face dan melalui perantara media lain. Komunikasi dibagi menjadi 5 bentuk, di antaranya 1. Komunikasi intrapersonal. Secara harfiah, komunikasi intrapersonal diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri menerima stimulus dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal yaitu 1. Untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. 2. Komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadar akan kejadian di sekitarnya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Dalam proses komunikasi antar pribadi, kemampuan komunikator diperlukan untuk mengekspresikan diri pada peranan orang lain atau empati. Untuk mencapai keberhasilan dalam berkomunikasi tatap muka, perlu didukung dengan penggunaan komunikasi kebahasaan, bahasa kial, dan bahasa sikap. Ketiga, peran dilaksanakan secara gabungan sehingga muncul keserasian. Berikut adalah contoh penggunaan ketiga peran bahasa tersebut. 1. Komunikasi kebahasaan. Contohnya, saya senang dapat berjumpa dengan Anda. Yang kedua, bahasa kial. Komunikator mengajak berjabat tangan atau membungkukkan badan. Dan ketiga, bahasa sikap. Komunikator mengekspresikan perasaan senang dengan memandang penuh perhatian dan senyum di kulum. Yang berikut adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Jadi, dapat diartikan komunikasi organisasi itu sendiri adalah proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Dari batasan singkat tersebut, kita dapat melihat bahwasanya
Karakteristik utama komunikasi massa adalah adanya media massa sebagai alat dalam penyebaran pesannya. Demikianlah penjelasan saya tentang bentuk-bentuk komunikasi. Sekian dan terima kasih.